Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mufidatul Hini, NIM K71229195, kelas 1H, mata kuliah Pendidikan Pancasila, PGSD Kebumen, Universitas 11 Maret. Mari simak video berikut. Tujuan dari video ini yaitu: pertama, peserta didik dapat memahami pengertian Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui sejarah pada masa Pancasila pra-kemerdekaan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui tokoh-tokoh rumusan Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang era pra-kemerdekaan. Nah, Pancasila memiliki arti menurut bahasa Sanskerta, yang artinya panca itu 5, sila artinya asas atau dasar. Nah, di sini juga ada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tangkular. Pancasila pada masa pra-kemerdekaan, BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei oleh Jepang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat dan terdiri dari kurang lebih 60 anggota. BPUPKI ini juga memiliki tugasnya itu menyelidiki dan mengumpulkan usulan-usulan. Dalam sidang 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 mengemukakan permintaan dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Profesor Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara, yaitu yang pertama, teori negara perseorangan atau individualis, yang kedua, paham negara kelas, dan yang ketiga, paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Pada tanggal 1 Juni 1945, di depan sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno menyebutkan 5 dasar bagi Indonesia merdeka. Sungguh pun Insinyur Soekarno telah mengajukan 5 sila dasar negara. Beliau juga menawarkan kemungkinan lain, sekiranya ada yang tidak menyukai bilangan 5, sekaligus juga cara beliau menunjukkan dasar dari segala dasar kelima sila tersebut. Alternatifnya bisa diperas menjadi trisila, bahkan dapat dikerucutkan lagi menjadi ekasila. Trisila meliputi sosio-nasionalisme, sosio-demokratis, dan ketuhanan. Sedangkan ekasila yang dijelaskan oleh Insinyur Soekarno yaitu gotong royong. Karena menurut Insinyur Soekarno, negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Tetapi yang lahir pada tanggal 1 Juni itu adalah nama Pancasila, di samping nama Trisila dan Ekasila yang tidak terpilih. Setelah sidang pertama BPUPKI dilaksanakan, terjadi perdebatan sengit yang disebabkan perbedaan pendapat. Karena apabila dilihat lebih jauh, para anggota BPUPKI terdiri dari elit nasionalis netral agama, elit nasionalis Muslim, dan elit nasionalis Kristen.
elit nasionalis Muslim di BPUPKI mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Namun, dengan kesadaran yang dalam akhirnya terjadi kompromi politik antara nasionalis netral agama dengan nasionalis Muslim untuk menyepakati Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi 7 kata, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kesepakatan peniadaan 7 kata itu dilakukan dengan cepat dan legowo demi kepentingan nasional oleh elit Muslim, yaitu Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Teku Muhammad Hasan, dan tokoh Muslim lainnya. Jadi, elit Muslim sendiri tidak ingin republik yang dibentuk ini merupakan negara berbasis agama tertentu. Sekian dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri maupun banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.